Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin Dewi Lestari. Saya mahasiswi profesi kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya dari Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan melakukan pemasangan kateter pada pasien. Di mana sebelum melakukan tindakan pemasangan kateter, saya akan sedikit mereview tentang apa itu kateter. Kateter adalah alat yang berbentuk tabung atau selang kecil, biasanya bentuknya lentur ataupun fleksibel, yang berfungsi untuk membantu pasien mengosongkan kandung kemih pada pasien yang tidak mampu buang air kecil secara normal. Jika tidak dikosongkan, maka bisa memicu berbagai gangguan kesehatan lainnya pada pasien. Untuk tip kateterisasi itu ada dua. Yang pertama ada kateter secara sementara, ini lama pemasangan biasanya 5-10 menit. Kemudian yang kedua itu ada kateter menetap, di mana pemasangannya maksimal 2 minggu. Kenapa 2 minggu? Ini agar tidak terjadi infeksi. Biasanya lamanya ini tergantung kebutuhan dari si pasien. Kemudian kondisi yang memerlukan pemasangan kateter itu ada 5. Yang pertama ada retensi urin atau sulit buang air kecil. Yang kedua ada inkontinensia urin atau pasien tidak mampu menahan buang air kecil. Yang ketiga ada persalinan sesar ataupun SC. Yang keempat ada tindakan bedah pada area genitalia. Dan yang terakhir itu ada bladder outlet obstruction atau penyumbatan pada pangkal kandung kemih. Sebelum melakukan tindakan pemasangan kateter, ini ada alat yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Yang pertama, ini ada selang kateter. Ini biasanya selangnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Ini ukurannya ada yang 20, ada yang 18, kemudian ada yang 22. Ini tergantung kebutuhan pasien. Kemudian ada urin bag. Ada spade sekali pakai, ini ukurannya 10 cc atau bisa menggunakan 15 cc. Kemudian ada sarung tangan steril, ini ukurannya tergantung dari ukuran tangan si tenaga medisnya. Kemudian ada sarung tangan urai, ada gel untuk pelumas, kemudian ada air steril atau aquabides. Selanjutnya ada betadine, ada kasagulung, ada hipavik, kemudian ada bengkok. Kita memerlukan bengkok 2. Selanjutnya ada kom berisi kapas atau kasa steril yang di sini sudah dibasahi dengan air steril. Ini gunanya untuk membersihkan alat genitalia pada pasien. Selanjutnya kita bisa menggunakan perlak ataupun underpad. Ini gunanya adalah agar urin pasien itu tidak tercecer ke mana-mana. Selanjutnya ada safety box untuk membuang spare. Kemudian ada sampah medis dan sampah non medis. Nah, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana cara untuk memasang kateter pada pasien. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya Bidan Titin Dewi Lestari yang bertugas pada siang hari ini. Ini dengan Ibu Siti Mariamah. Iya. Alamat Kalikajar. Iya. Lurus ya Bu ya. Oh iya, ini Ibu akan dilakukan tindakan pemasangan kateter karena Ibu tidak bisa buang air kecil secara normal. Jadi sebelum saya melakukan tindakan pemasangan, saya akan sedikit menjelaskan tentang pemasangan kateter. Jadi nanti di jalan pipisnya Ibu itu nanti akan dipasang selang Ibu. Nanti pada saat dipasang selang mungkin akan sedikit sakit, tetapi nanti jika Ibu mengikuti instruksi dari saya, Ibu tenang, Ibu rileks, Ibu nyaman, insya Allah tidak akan terasa sakit. Jadi nanti saya mohon kerjasamanya ya Bu ya. Ibu bersedia? Iya, bersedia. Kalau begitu saya persiapkan alat-alatnya dulu ya Bu ya. Sebelum melakukan tindakan cuci tangan, kita harus memastikan apakah tangan kita sudah steril dari aksesoris yang menempel di tangan. Selanjutnya melakukan tindakan cuci tangan dengan 6 langkah. Kemudian setelah cuci tangan
tangan kita keringkan menggunakan tisu kering ataupun handuk. Ibu, nanti akan saya mulai pemasangan ya Bu ya. Ya. Masih terasa sakit Bu? Ya, sedikit. Ibu, mohon maaf, celananya saya lepas dulu ya Bu ya. Saya bantu lepas celana ya Bu ya. Nah, sembari lepas celana, minta tolong Ibu bokongnya diangkat sambil saya pasang pelek ya Bu ya. Yuk, diangkat Ibu. Minta tolong bokongnya diangkat Ibu. Ayo diangkat lagi Bu. Ya. Bentar Bu, diangkat lagi Bu. Diangkat lagi Bu. Ini kakinya nih. Satu. Belum dilakukan tindakan, kita bisa menggantung urin bag terlebih dahulu di dipan ataupun mengikat dengan kasa gulung. Kemudian bawahnya urin itu jangan lupa ditaruh bengkok terlebih dahulu. Selanjutnya mendekatkan bengkok. Kemudian kaum sterilnya kita dekatkan, kemudian memakai sarung tangan bersih. Nah, sebelum melakukan tindakan kateterisasi, di sini saya akan membersihkan dulu alat genitalia ibu supaya tidak ada kotoran yang bisa menyebabkan infeksi. Ibu, ini saya akan membersihkan alat genitalia ibu dulu nggih. Kita menggunakan dua tangan, di mana ada tangan yang non dominan itu untuk membuka labia minor dan mayor. Kita membersihkannya secara bergantian dengan kapas yang sudah dibasahi dengan air steril. Ini dilakukan dari atas ke bawah, nggih. Dan jangan lupa untuk lubang uretranya kita juga bersihkan. Ibu, ini sudah saya bersihkan ya Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pemasangan kateter ya Bu ya. Jangan lupa sebelum memasukkan selang kateter ke saluran kemih, maka harus diberikan jarak terlebih dahulu agar ibu tidak merasa sakit. Selanjutnya, tangan yang tidak dominan itu memegang labia mayora dan labia minor untuk meregangkan vulva ibu agar saluran uretra itu bisa terlihat. Kemudian tangan yang dominan itu memasukkan selang kateter secara perlahan ke saluran kemih ibu. Ibu, ini saya akan memulai untuk memasang kateter ya Bu ya. Nanti jika selang ini saya masukkan, ibu harus rileks, harus nyaman, jangan ditahan. Ibu berasa kayak ingin pipis aja. Oke? Saya mulai ya Bu ya. Tarik Mbak. Ini ya. Nah, ini kita harus memastikan apakah selang urin itu sudah masuk apa tidak. Biasanya kedalaman untuk pemasangan selang kateter itu 2,5 sampai 5 cm. Kita pastikan apakah urin sudah keluar atau belum. Kalau memang belum keluar, maka kita masukkan lagi sedikit demi sedikit. Sakit Ibu? Sedikit ya. Ini pipisnya udah keluar ya Bu ya. Udah.
Kalau urin sudah keluar, kemudian kita memasukkan aquabida sebanyak 10 ml atau 15 ml tergantung dari kebutuhan nanti pada saat kira-kira sudah mengunci atau belum. Ini sambil diklem ya. Kita coba tarik, kalau sudah ada tahanan berarti ini sudah cukup. Jadi bisa kita sambungkan selang urin dengan selang kateter. Kita perhatikan apakah urin sudah keluar lewat selang atau lewat urin bag ini atau belum. Kita harus perhatikan volume yang keluar. Kalau selang sudah terpasang, kita bisa mengarahkan kemana si selang kateter akan difiksasi. Apakah ke bagian kiri ibu ataukah ke bagian kanan ibu? Karena ini lebih enak ke bagian kanan, maka saya akan memfiksasinya dengan dipafik pada paha bagian kanan ibu. Ibu, ini pemasangannya sudah selesai. Ini akan saya tempelkan di paha ya Bu ya. Ibu posisinya bisa lonjong ya Bu nggih? Gimana ibu, sudah enakan? Perutnya sudah tidak sakit? Nanti kalau ada keluhan ibu bisa bilang dengan kami petugas ya Bu ya. Yang jelas ibu harus menjaga kebersihan genitalia ibu, kemudian ibu harus minum banyak, kemudian keluarga juga harus membantu untuk mengecek pipis yang keluar lewat selang pipis ini, okay? Dari volume, dari warnanya, dari baunya. Begitu ibu. Ada yang bisa ditanyakan atau ada yang belum jelas? Jelas ya Bu ya? Gimana ibu? Apakah ibu sudah nyaman? Ada keluhan tidak ibu? Tidak. Sudah enakan ya? Sama-sama Bu. Sehat ya Bu? Jangan lupa setelah merapikan alat kita mencuci tangan dengan air bersih, dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Kemudian tidak lupa kita juga harus mendokumentasikan tindakan apa yang telah kita lakukan, baik itu di rekam medis ataupun di catatan-catatan pasien lainnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat